Aduh, kalau itu Mbak, saya no comment ya, karena itu urusannya Kak Dion sama Mbak Rita, saya no comment gitu ya. Nanti kita lihat aja nanti ya. Yang penting saya berdoa semoga kita semua dikasih kesehatan gitu, Mbak Rita sehat, Caca, Gigi, semua cucu sehat gitu, kita semua sehat. Oleh karena ini, alamat ini, sehingga saya sebagai kuasa hukum dari Om Gideon Tengker mengambil langkah melaporkan Saudara Rita Amalia Beta, Nagita Slavina, dan Caca Tengker ke Polda Metro Jaya karena adanya perbuatan memberi keterangan palsu. Itu pertama. Ketidaksesuaian alamat. Sementara diketahui oleh mantan istri yang itu masih berstatus suami istri dan anak-anak itu memberikan keterangan kepada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga dampaknya sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi relas panggilan atau surat pemberitahuan pemanggilan untuk sidang itu tidak sampai di alamat sini. Tidak sampai. Sehingga Om Gideon tidak pernah tahu kalau ada surat panggilan. Dan Om Gideon tidak sempat hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga putusannya first take karena 2 kali tidak hadir persidangan. Walaupun maksudnya sosok bokap gue itu nggak ada, tapi gue ngerasa udah cukup. Dengan kasih sayang dari nyokap gue tuh gue ngerasa cukup. Dan kalau komunikasi ada, cuman memang seperti itu. Dia bilang saya tidak bisa hadir. Bilang nggak ada itikat baik. Ya sebenarnya gimana ya? Saya nggak bisa jawab juga sih. Ini celaka ini. Mereka tahu kalau suaminya beralamat di sini. Dan anak-anaknya tahu kalau papanya mereka tidak beralamat di yang mereka tujukan. Ya kan? Berarti adanya satu perbuatan melawan hukum di sini. Dari situ, bukan cuma pemalsuan surat yang mengenai tanda tangan, tapi awalnya dari sini. Ini titik baliknya mereka tuh dari sini yang kami laporkan. Jadi kalau memang bapaknya ingin memenjarakan anaknya, maka di sini tanda bahwa hubungan mereka kurang baik, bahwa Nagita sendiri terkesan tidak membantu bapaknya, itu juga terkesan hubungannya kurang baik. Jadi salah satu dugaan adalah hubungan mereka kurang baik. Jika hubungan kurang baik, maka tergantung sampai seberapa jauh kurang baiknya dan sampai seberapa jauh bapaknya merasa bahwa ada suatu ketidakadilan, maka mungkin saja ketidakadilan itu pada saat ini dibuat sampai pada keadaan di mana bapaknya mau memenjarakan anaknya. Sebetulnya kita melihat hubungan baik antara keduanya. Jika hubungan bapak dan anak baik, maka otomatis uang itu nilainya lebih kecil daripada hubungan baik antara bapak dan anaknya. Tapi jika hubungan tidak baik, maka uang itu mempunyai nilai yang tinggi, apalagi sekarang. Sekarang kan nilai uang itu tinggi sekali. Tapi untuk Nagita, mestinya kalau Nagita ikut mendapatkan uang dari Raffi Ahmad, mestinya uang itu bukan terlalu persoalan. Jadi banyak masih yang teka-teki yang ada di balik semua ini. Tapi sekarang khusus hubungan bapak dan anaknya, apakah memang kurang baik? Kurang baik karena apa itu kita tidak tahu. Jadi salah satu kemungkinan adalah hubungannya memang kurang baik. Jadi bisa saja Nagita juga tidak senang pada bapaknya. Kemudian kemungkinan lain adalah harta gono gininya memang
kurang dibagi sebagaimana mestinya. Tapi di samping itu mungkin juga harta gono gini sudah dibagi, tapi sebagaimana biasanya kan ada sesuatu yang tidak terlalu jelas pembagiannya. Apakah itu yang terjadi? Jadi dan kebetulan bapaknya juga kurang uang. Tapi kalau Nagita hubungannya dengan bapaknya cukup baik, maka mestinya sekedar uang sedikit-sedikit itu tetap diberikan. Atau ada suatu hal yang lain pada bapaknya. Apakah bapaknya ada suatu hal yang kurang baik dari segi kejiwaannya, itu juga semuanya belum kita ketahui. Jadi masih terlalu minim untuk memberikan suatu kesimpulan. Oh ya, selain jadi finalis Indonesia, saya pernah menjadi model majalah, pernah juga jadi presenter. Saya lupa. Oh, Miss Indonesia tahun 2006. Model-modelan, dan itu ya sewaktu saya kuliah 2000-an lah. 2000. Kami 5 bersaudara. Adik Dana itu anak keempat dan anak laki satu-satunya dari 5 bersaudara. Adik Dana itu anaknya lucu ya, lucu, kalem, penyayang, tapi juga dia tegas pendiriannya. Ya, Adik Dana itu bisa menempatkan ya. Kadang dia bisa sebagai kakak, kadang bisa sebagai adik. Jadi dia memang sebagai pelindung kakak-kakaknya dan adiknya satu. Karena kami semua perempuan kan, dari kakak, pelindung bagi saudaranya, baik kakak ataupun adik dan papa mamanya juga. Adik saya Muhammad Fardana itu lahir dan besar di Jakarta, kemudian terakhir itu di SMA Presiden, masuk ke Akademi Militer Magelang, mendapat beasiswa ke NDA Jepang sebagai perwakilan TNI Angkatan Darat. Sepengetahuan saya, adik saya Dana itu setelah dari pulang ke Jepang, bertugas di daerah Jawa Timur, kemudian ditugaskan lagi ke Papua, dan sekarang terakhir di daerah Jawa Timur juga. Ya, papa mama saya memang suruh kejarlah ilmu setinggi langit seperti itu. Sebagai anak tertua ya, yang dulu saya timang-timang gendong-gendong, saya masih ingat betul rambutnya ikal, kemudian bibirnya merah, selalu senyum gak henti-henti, anaknya lucu, kalem, pelindung kami, kebanggaan kami, keluarga bakal Indonesia. Ya, yang pasti apapun itu kami dukung lah. Pastilah namanya kakak adik ya, pasti sering curhat gitu. Ya, namanya hubungan kakak adik seperti apa sih kan? Namanya darah kan, pasti dicuci 1000 lautan pun tetap darah. Enggak sih, kalau untuk masalah pasangan kami semua kalau sudah sama pilihannya ya silahkan dipertanggungjawabkan masing-masing. Kan kita yang menjalani. Enggak ada sama sekali. Saya juga enggak kenal itu yang tuh tahunya suruh ngelamar, ya sudah saya bilang. Ya itu tadi saya bilang, saya nggak bisa banyak ngomong gitu. Yang jelas mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik, kan Allah yang maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas, nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Itu yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini. Lumayan lama sih ya sendiri, jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu, maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan. Karena udah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Iya, karena kan sebelumnya kan saya nggak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan, gitu. Jadi kayak ngerasa kayak mimpi nih gitu. Ternyata Allah nih jawab doa-doa saya selama ini gitu. Jadi alhamdulillah dikasih. Jalani, nikmati dan syukurin aja. Amin, doain aja. Ya doain aja yang terbaik pastinya. Senang banget, alhamdulillah bersyukur. Doain yang terbaik buat anak saya. Terima kasih banyak. Satu kesukaannya ke Papa Moana. Katanya Ica sih di sini di Jakarta ada yang yang enggak. Sama yang Moana suka yang mana ya? Sebenarnya aku lirik, aku suka banget tadi sama yang ini. Itu nggak sih? Papanya Mona belum punya nih. Papa Moana pilihin buat papa yang mana? Bagus nggak buat Papa Moana? Terakhir kan dia ulang tahun kan aku beli 42 kata Ajir kecil. Iya, kecilan maksudnya. Jadi dia 43 deh. Dia punya sih warna abu, dia punya. Dia nggak suka warna gondrong.
Ini udah bagus banget, udah kece. Ini nggak oke sih. Tuh, kece banget. Mendingan yang high atau yang low ya? Mending low. Iya udah yang low aja. Naik semua. Bu Ica, ganti sorry yang ini aja jadinya yang pendek, yang low. Banyak sih ya alasan, yang pasti tahu motif sesungguhnya adalah hanya Mbak Ricis ya sendiri ya yang paham kenapa dia harus memberikan hal tersebut. Tapi yang jelas bisa jadi sekali Mbak Ricis berupaya untuk tetap menjalin hubungan baik gitu ya, karena biar bagaimanapun ada Moana yang dia pahami betul harus ada kerjasama dan kesepakatan dengan calon mantan suaminya ini untuk mengasuh bersama. Nah, dalam proses mengasuh bersama ini kan walaupun mereka berpisah perlu tetap ada hubungan baik, interaksi yang baik. Diusahakan untuk tidak timbul rasa marah, dendam, kebencian gitu ya, supaya apa? Ya interaksinya lebih mudah, komunikasinya lebih mudah, relasinya juga lebih mudah. Karena ya kesadaran untuk bisa jadi kesadaran untuk memang full fokusnya hanya untuk mengasuh bersama. Ya kan cinta kan memang membuat kita itu pasti akan selalu mengingat hal detail atau yang berkaitan dengan pasangan kita gitu ya. Lalu kalau misalkan bercerai apakah itu langsung hilang kan? Enggak. Cintanya kan bisa jadi masih ada. Tapi kesadaran bahwa memang mereka memiliki perbedaan visi misi inilah yang membuat timbulnya keputusan bahwa perpisahan itu menjadi jalan terbaik. Kalaupun memang masih ingat membeli, ya itu satu hal yang baik saya pikir. Karena kembali lagi, mengakhiri sebuah hubungan pernikahan dengan adanya anak di antara keduanya, baiknya memang tidak diiringi dengan permusuhan atau kebencian. Ini kan kayaknya ya saling satu sama lain saling berusaha menunjukkan ya aku masih cinta sama kamu gitu, aku masih cinta sama kamu. Saya pikir dengan gaya kehidupan rumah tangga mereka yang selama ini diekspos, saya pikir ini juga salah satu cara mereka untuk tetap mengekspos tentang bagaimana hubungan mereka, terlepas apakah mereka tetap bersatu ataupun berpisah nantinya. Karena ya itu tadi ya, memang kehidupan mereka terbiasa diekspos. Jadi pada akhirnya jadi saling lempar-lemparan aja sih. Jadi si suaminya juga memberikan statement bahwa ya saya tetap ingin kembali dengan baik-baik gitu ya. Lalu istrinya memberikan sepatu yang menurut saya ini hanya hanya sebatas membalas perlakuan baik semata. Kalau menurut saya pada akhirnya itu sinyal untuk rujuk terlalu dini. Karena biar bagaimanapun sayang sekali kalau pada akhirnya tidak memberikan kesempatan satu sama lain untuk melakukan refleksi, introspeksi gitu ya, atau bahkan memberikan satu sama lain kesempatan untuk melakukan perbaikan yang sekiranya akan lebih bisa mendukung upaya mereka untuk bisa rujuk. Karena gini, pada saat memutuskan berpisah lalu akhirnya rujuk tanpa diiringi dengan perubahan-perubahan baik, ini yang justru akan jadi bahaya untuk hubungan tersebut gitu. Jadi ada baiknya sih ya diiringi dengan kesempatan masing-masing untuk saling menunjukkan dulu deh perubahan-perubahan apa sih yang bisa dilakukan atau pelajaran apa yang mereka bisa ambil dari kesalahan mereka sebelumnya, lalu mereka kemas menjadi satu perubahan perilaku sehingga mereka yakinkan bahwa perubahan ini akan lebih bisa membantu mereka untuk bisa menjalin pernikahan nantinya lebih baik. Mau lewat gimana? Tadi masih bareng Kak Ricis, ada Moana. Masih di Jepang, Ada. Oh, lagi di Jepang. Ada izin nggak sih Bang? Nggak Bang? Ada dong, ada izin. Terus sekarang komunikasi gimana Bang? Mungkin ngelihat didukung terus sama dokter Cindy dan lain-lain. Iya, Oh, jadi doanya aja ya, permisi. Ya kan langsung saya tidak tahu. Yang saya tahu tentang anak saya. Ada oknum yang ingin viral gitu, makanya bawa-bawa Rian ke acara film itu. Saya nggak tahu, saya baru dengar dari Mas. Saya nggak tahu kabarnya. Gimana? Saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya, karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Dia di rumah ada yang jaga, ada susternya, ada mbaknya, ada orang-orang di rumah, jadi mau ditinggal juga udah anteng aja, udah enak gitu. Papanya Moana, Rian juga lagi di Solo, dia lagi ikut pengajian gitu sama Ustadz, nanti dia juga mau
kemana lagi untuk FTV lagi. Jadi memang kita berdua lagi sama-sama berusaha dan struggling banget buat Moana. Yang bikin kuat senyumnya, dia ceria sekali, alhamdulillah. Aktifnya. Moana ceria banget, pemirsa, masya Allah. Ketika kayak lagi capek, misalnya pulang syuting malam atau pulang kerja udah kecapean, terus lihat Moana senyum itu udah yang wah tiba-tiba baterainya full gitu ya. Kalau mukanya mirip laki, kalau kelakuannya mirip ibunya. Di luar persidangan sudah ada mediasi di luar persidangan kah? Kalau itu sudah pernah terjadi, bahkan dengan pihak keluarga sudah, terakhir kita tanya ya masih tetap ke pengadilan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.